Pimpinan Karate Kyokushinkai yakni Liliana Herawati Gegara tidak mau mundur dari jabatan berbuah kemeja hijau untuk diadili atas sangkaan pemalsuan akta sebagaimana Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya menjeratnya dengan pasal 263 dan 266 KUHP. Dalam dakwaan jaksa, bahwa akta nomor 13 pada tanggal 16 Januari tahun 2015 yang dibuat Erik di hadapan Notaris Setiawati Sabarudin, yakni Akta Pendirian Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai disebut International Karate Organization Kyokushinkai atau IKOK berbuah polemik. Polemik pembuatan akta yang dibuat Erik dengan yang dibuat Liliana Herawati berbuah jeratan pasal bagi Liliana Herawati guna ditetapkan sebagai terdakwa atas sangkaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya yaitu jeratan pasal 263 dan pasal 266. Kedua kubu saling lapor karena saling klaim keabsahan akta. Usai sidang juru bicara Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai yakni Abdul Wahab Adi Negoro di hadapan para awak media mengatakan ada miskomunikasi di antara keduanya. Lebih lanjut, terdakwa adalah ahli waris pendiri Perkumpulan Karate Kyokushinkai merasa tidak mau mundur dari jabatan terkait adanya arisan di lingkup Perkumpulan Karate Kyokushinkai. Abdul Wahab memaparkan, terdakwa akan mundur jika tidak memakai nama Karate Kyokushinkai namun, ternyata dalam akta yang dibuat Erik masih menggunakan Kyokushinkai maka terdakwa bersikukuh tidak mundur dari jabatan hingga terdakwa membuat akta penetapan. Disinilah, Liliana Herawati menjadi terduga atas pasal yang disangkakan Jaksa Penuntut Umum. Kru Jagat Arta TV di Pengadilan Negeri Surabaya melaporkan. 2. Diusulkan untuk Kaicho sebagai alternatif mengundurkan diri. 3. Ketua DPP menyatakan berhenti. Dari agenda rapat tersebut dibuat notulen rapat yang ditandatangani oleh peserta rapat dengan hasil keputusan rapat adalah merubah nama perkumpulan dan Kaicho mengundurkan diri dari salah satu pendiri. Bahwa berdasarkan kesepakatan notulen rapat, kemudian pada tanggal 11 dan 12 November 2019, saksi Erik Sastro Dikoro W mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa untuk mempertegas terkait pengunduran diri terdakwa. Atas pengirim pesan dari saksi Erik tersebut, kemudian terdakwa memberikan jawaban, "Saya menyambut baik dan setuju dengan apa yang diusulkan oleh Sinhan Srijaya, juga sesuai dengan suara terbanyak saat rapat. Namun perkumpulan dirubah dengan meniadakan nama Pembinaan Mental Karate. Kemudian saya keluar dari perkumpulan tersebut sehingga Perguruan Pembinaan Mental Karate yang saat ini terpisah dengan perkumpulan." Kemudian pada bulan Februari 2020, saksi Erik bersama dengan saksi Kennedy Kaulusan, saksi Hadi Susilo mendatangi terdakwa di rumahnya yang berada di Jalan Imam Bonjol atas nomor 20-20A Kota Batu. Dalam pertemuan tersebut, saksi Erik menyerahkan fotokopi notulen rapat tanggal 7 November 2019. Kemudian kepada terdakwa diberitahukan apabila keputusan rapat perkumpulan menolak mengganti nama perkumpulan yang sudah berbadan hukum, karena bila diganti akibatnya arisan akan kacau. Selanjutnya dipertanyakan tentang pengunduran diri terdakwa dari perkumpulan dan dijawab dengan tegas oleh terdakwa, "Saya tetap keluar dari perkumpulan agar bisa membesarkan yayasan." Setelah mendapatkan penegasan tentang pengunduran diri terdakwa, kemudian dibuat akta pernyataan keputusan rapat nomor 16 tanggal 18 Juni 2020 yang berisi terdakwa mengundurkan diri atau keluar sebagai pendiri. Selanjutnya dibuat akta nomor 17 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Setiawati Sabarudin yang telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham pada tanggal 10 Februari 2020 dengan struktur organisasi sebagai pendiri perkumpulan adalah Dr. KPHA Chandra Srijaya dan Bambang Irwanto. Bahwa kemudian sekitar bulan September atau Oktober 2021 ketika terjadi pertemuan di Batu, terdakwa menanyakan kepada saksi Erik tentang keberhasilan melaksanakan arisan yang dikelola oleh perkumpulan. Kemudian saksi Erik menyampaikan hasil kerja pengelolaan dana arisan dan CSR dari donator yang oleh perkumpulan sudah mencapai lebih dari 7 miliar rupiah yang berada di rekening Bank BCA dengan nomor 08835517777 atas nama Perkumpulan PMK Kyokushinkai yang terdiri dari dana CSR atau deposito, dana keuntungan atau bunga dari pengelolaan investasi atau pinjaman dari perkumpulan, bunga deposito atas uang arisan yang terkumpul tiap bulan,
sedangkan uang arisan telah 100% dikembalikan kepada para peserta. Bahwa seolah ingin mempertegas apabila terdakwa sudah tidak berada dalam perkumpulan, pada tanggal 4 Mei 2022, terdakwa membuat surat nomor 04014-PMK-Pusat-5 Romawi-2022 tanggal 4 Mei 2022 yang ditujukan kepada pengurus pusat, pimpinan daerah, kepala bidang, pembinaan daerah, pembina, manajer cabang, pemegang sabu hitam, dan para senior perguruan. Hal penjelasan mengenai perguruan dan perkumpulan pada angka 2 menyatakan perguruan pembinaan mental karate Kyokushinkai Karate Do Indonesia tidak ada hubungannya dengan perkumpulan pembinaan mental karate Kyokushinkai. Bahwa setelah mendengar keberhasilan pengelolaan arisan yang telah mencapai 7 miliar rupiah, timbulnya terdakwa untuk mencabut pengunduran dirinya sebagai pendiri dari perkumpulan dengan cara pada tanggal 6 Juni 2022, terdakwa menyuruh notaris Dr. A. Andi Prayitno untuk memasukkan keterangan yang tidak benar dalam akta nomor 8 tanggal 6 Juni 2022 dengan cara terdakwa menyatakan tidak pernah mengundurkan diri dari perkumpulan pembinaan mental karate Kyokushinkai, disebut juga International Karate Organization Kyokushinkai-kan. Setelah terdakwa berhasil membuat akte nomor 8 tanggal 6 Juni 2022, kemudian terdakwa menggunakannya untuk dijadikan dasar pelaporan terhadap saksi Erik Sastrodikoro di Mabes Polri, padahal diketahui senyatanya terdakwa telah menyatakan mengundurkan diri. Namun di dalam pembuatan akta nomor 8 tanggal 6 Juni 2022, terdakwa bertindak seolah-olah tidak pernah mengundurkan diri berdasarkan notulen rapat tanggal 7 November 2019. Berdasarkan pernyataan langsung dari terdakwa yang disaksikan oleh saksi Erik Sastrodikoro, saksi Kennedy Kawulusan, dan saksi Hadi Susilo, kemudian berdasarkan akta nomor 16 tanggal 18 Juni 2020 tentang pengunduran diri terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa yang menggunakan akta nomor 8 tanggal 6 Juni 2022 sebagai dasar laporan polisi di Mabes Polri mengakibatkan saksi Erik ataupun perkumpulan mengalami kerugian material karena harus mengeluarkan biaya transport maupun operasional selama pemeriksaan di Mabes Polri Jakarta lebih kurang sejumlah Rp260.933.600 atau kira-kira jumlah tersebut, dan mengalami kerugian imaterial berupa adanya laporan polisi tersebut telah menyerang secara pribadi, berdampak langsung atau tidak langsung merugikan nama baik saksi Erik Sastrodikoro atau perkumpulan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat 1 KUH pidana, atau kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat 2 KUH pidana. Surabaya, 15 Mei 2023, penuntut umum. Dakwah atas dakwaan itu saudara sudah mengerti? Mengerti ya. Untuk menanggapi dakwaan ini, saudara akan menanggapi sendiri atau diserahkan sepenuhnya ke penasihat hukum untuk menanggapi dakwaan ini? Silakan. Izin. Silakan. Terima kasih majelis ini saya berdiri. Jadi terkait dakwaan ini ada angka waktu 1 minggu untuk apakah menjawab secara berhad atau tidak. Oleh karena itu kami berjanji bahwa kami akan koordinasi dengan penuntut umum apakah nanti ada eksepsi atau tidak, sehingga sidang mendatang bisa saja ada eksepsi atau penuntut umum menghadirkan saksi. Gitu ya. Jadi saudara hukum belum menentukan sikap ya, cuman meminta waktu untuk mengambil sikap. Nah, namun demikian ya, dan kami akomodir ya. Namun demikian untuk waktu kami berikan tidak 1 minggu ya, agar kami berikan waktu 3 hari ya untuk saudara hukum menentukan sikap apakah pada penyampaian akan menyampaikan versi atau tidak ya. Rasa gitu ya. Kemudian kedepannya juga akan kita usahakan sidangnya apa bisa menimbulkan
Demikian ya. Yap. Jadi sidang itu ditunda hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 9, tanggal 31 Mei ya. Memberikan kesempatan ke para penasihat hukum untuk menentukan sikap apakah yang terdakwa akan mengajukan reaksi atau tidak ya. Ya, dan diusahakan sidangnya pagi ya. Pagi ya. Misalkan pagi ya. Ya. Mau izin ya Bu ya, andai kata hari Rabu besok ini katakanlah penasihat hukum tidak jadi mengajukan eksepsi, apakah kami boleh minta waktu bahwa kita mulai pemeriksaan saksi itu hari Senin? Ya, pokoknya kita ini dulu ya, besok ya kita lakukan, nanti kita merekam berikutnya ya. Yang penting kami tunggu konfirmasi dari PA. Abang dulu ya. Abang kok apa cuy? Otomatis. Baik. Yang lupa ya pagi ya. Pagi ya. Ya. Ya ini kalau pagi kan belum banyak sidang, sehingga kalau bisa kita sidangkan. Bisa dikasih apa? Baik, jadi terdakwa ya untuk memberikan kesempatan kepada saudara menyampaikan itu sidang ditunda sampai hari Rabu tanggal 31 ya. Izin sebelum persidangan untuk kami akan menyampaikan saya sudah jadi ya. Kemudian kami mengajukan permohonan Nanti kami mengawal sekalian dari Rabu. Kami mengawal sekalian dari Rabu karena ada yang belum buat. Jadi jangan atau gini aja. Jadi yang paling nanti kami ini tapi tolong dilengkapi untuk lampirannya. Siap. Sudah ada silakan ya, kalau belum kami beri kesempatan ya nanti ya. Kalau bisa diusahakan pada sidang berikutnya sudah bisa terlengkapi. Ya, sudah boleh. Ada atau sekalian aja dari ini ya. Jadi semua belum ada ininya ya. Baik, ada lampiran. Pada saat kami mendapatkan lampiran tidak tersumpah sama KTA sudah terlihat. Tapi biasanya seperti ini kan ya. Kami sudah terima ya. Lampiran dokumen. Ketika baik, Ya baik. dan ini pun kami sebenarnya menerima ini sudah terlampiri. Siap. Namun saya PH tidak keberatan menurut keberatan ya. Kita terima itu nanti diselesaikan. Nah, kecuali kalau ada masalah ya dianulir dengan kantor. Siap. Baik ya, jadi ditegaskan kembali sidang berikutnya dilakukan 21 untuk penentuan sikap dari penasihat hukum terdakwa. Terdakwa tetap bertahan. Terdakwa ini pada dasarnya kan mempertahankan kehormatan dari nama perguruan pembina pembinaan perkara itu ya. Nah itu jalan mulai 67 ini. Pada tahun 2007 itu ada arisan di antara anggota Irlena sampai tahun 2015 dialihkan kemudian Pak Chandra Sriwijaya itu bilang harus dibuat perkumpulan gitu. Nah, perkumpulan yang namanya sama dengan pembinaan mental sama. Nggak masalah awalnya. Kemudian ada sedikit clash, kemudian ada rapat di antara pengurus perkumpulan di mana Pak Sriwijaya menyuruh terdakwa ini untuk mundur dari perkumpulan pembinaan mental karate Kyokushinkai. Di dalam rapat itu ada beberapa opsi. Yang opsinya terutama Bu Liliana mau terdakwa mau mundur dari perkumpulan itu kalau nama pembinaan mental karate
Yokusinkai dirubah, nggak dipakai oleh perkumpulan karena itu nama yang dibawa oleh Buliana kebetulan Dewan Pimpinan Pusat dari perguruan pembina yayasan metal karate. Nah, tapi nama itu mau diambil oleh perkumpulan nggak mau Buliana ini. Saya mundur nggak apa-apa dari perkumpulan, tapi jangan pakai nama itu perkumpulan kan itu. Nah akhirnya opsinya itu, nah tiba-tiba kemudian muncul akte nomor 16 yang dibuat oleh Sriwijaya CS seolah-olah Buliana Chandra Sriwijaya seolah-olah Buliana mundur dari perkumpulan, padahal belum. Karena apa? Dia nggak akan mundur kalau nama perkumpulan masih dipakai yang namanya pembinaan mental karate Yokusinkai yang diberikan 67 tahun itu. Nah, karena ada akte itu, dianggap akte itu nggak benar, maka Buliana buat penegasan, buat akte nomor 18 bahwa nomor 8 tahun 2022 yang mengatakan intinya akte itu bahwa dia tidak pernah mengundurkan diri dari perkumpulan itu. Karena kalau mengundurkan diri dengan syarat perkumpulan namanya beda gitu loh. Nah, karena ada dianggap hal yang keterangan palsu dari akte nomor tahun 2008, akhirnya Buliana melaporkan perkumpulan itu ke Mabes Polri yang sekarang masih dalam proses penyelidikan ya. Nah, kemudian akte yang dibuat laporan itulah kemudian dilaporkan oleh Sriwijaya ini, Chandra Sriwijaya ini seolah-olah mungkin keterangan palsu. Intinya itu aja. Chandra Sriwijaya sendiri nggak dipakai apa tuh? Dia itu dulu termasuk anggota dari perguruan gitu loh. Terus kok sampai bisa melaporkan terdakwa ini? Kok sampai bisa melaporkan terdakwa ini gimana? Itu tadi kan kemudian diselenggarakan arisan ini perguruan. Di Chandra bilang arisan ini harus punya badan hukum supaya resmi, dibuatlah perkumpulan samanya sama. Arisannya diambil alih oleh pihak perkumpulan. Ada miss di situ, akhirnya rapat 15 itu Buliana disarankan mundur sama Chandra Sriwijaya. Rapat perguruan ini. Rapat perguruan. Kemudian Buliana bilang, oke, saya mundur kalau asal nama itu nggak dipakai. Kalau mau misalnya mau perkumpulan para pendekar Kaipang ya boleh. Mau jadi kan begini, kalau di Kopinggo kan ada perguruan Kaipang misalnya, atau perguruan silat. Ya. Pokoknya yang penting nggak pakai nama pembinaan mental karate itu. Bu Liliana itu ahli waris. Nah, ini pendekar Ahli waris dari pendiri. pendiri ini.